Nah, ini lanjutan dari video sebelumnya ya. Jadi bagi yang sudah menonton video sebelumnya ataupun sudah baca buku, pasti harusnya sudah bisa memahami konsep dari 5 langkah pengakuan pendapatan itu adalah untuk menerapkan prinsip pengakuan pendapatan. Nah, ada 5 langkah. Ringkasnya seperti ini. Jadi langkah pertama kita harus bisa mengidentifikasi kontrak. Kontrak bisa tertulis, bisa verbal, bisa hanya kesepakatan, dan kalau sekarang bisa elektronik, yang menandakan apa sih yang harus diberikan ke customer dan apa yang harus diterima oleh seller. Substansinya yang penting ya dalam penentuan kontrak. Langkah kedua adalah kita harus mengidentifikasi performance obligation. Dalam satu kontrak, kadang memiliki lebih dari satu performance obligation. Contohnya, misalnya saya ingin membeli sepatu di toko tersebut, mengatakan bahwa saat saya membeli sepatu, saya akan dapat bonus kaos kaki, misalnya. Nah, di sini pertanyaannya, ada berapa performance obligation? Apakah satu atau ternyata lebih dari satu? Nah, mungkin di langkah kedua sebenarnya yang melatih mahasiswa untuk bisa melakukan professional judgment-nya. Kalau dalam konteks sepatu dan kaos kaki tadi mungkin cukup mudah ya. Jawabannya adalah multiple performance obligation. Jadi performance obligation-nya ada 2, yaitu penyerahan sepatu dan penyerahan kaos kaki. Kenapa ada 2? Nanti kita kupas ya secara spesifik di langkah kedua. Di langkah ketiga, kita harus bisa menentukan transaction price-nya. Nah, ini sama ya, mau single atau multiple, bebas. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang di video sebelumnya, transaction price itu adalah nilai kontrak, nilai per satu kontrak. Jadi, satu kontrak kadang bisa memiliki lebih dari satu performance obligation. Tetapi nilai price dari kontraknya itu ya satu ya. Mau ada berapa performance obligation, ya sudah ada satu transaction price per kontrak. Nah, langkah keempat inilah yang kalau kita memiliki multiple performance obligation, maka kita harus mengalokasikan porsinya ke masing-masing performance obligation. Atau dalam arti yang lebih sederhana, kita harus membuat akun yang berbeda-beda. Nah, saat kita menjurnal nanti di sisi kreditnya ya, di pendapatannya bukan tunggal pendapatan. Nanti kita harus, kalau ada banyak performance obligation, maka kita harus sesuaikan dengan jumlah akunnya. Kalau single performance obligation, maka tidak ada ya, tidak ada alokasi yang diperlukan. Nah, langkah kelima adalah kita harus menentukan kapan. Nah, kapan ini yang mungkin agak rumit juga ya. Karena kita harus bisa memisahkan transaksi mana yang kita hanya akui di satu tanggal, dan transaksi mana yang harus kita akui sepanjang periode. Atau artinya kita harus akui setiap tanggal pelaporan, kita harus akui itu pendapatannya. Nah, ini adalah summary dari 5 langkah ya. Kita akan coba lebih kulik lagi, lebih dalam, satu persatu langkahnya ya. Nah, di sini kita harus bisa mengidentifikasi kontrak. Kontrak adalah persetujuan antara dua pihak ya, terkait hak dan kewajiban. Apa sih hak dari penjual, apa sih kewajiban penjual, begitu juga dengan customer kita. Haknya apa, kewajibannya apa. Sama, ya, can be written, oral, atau implied from customary business practice. Jadi ini memang harus kita pandang secara substansial. Kadang memang tidak formal ya bentuk kontrak itu. Nah, kenapa saat kita membahas pendapatan kita harus memahami atau mengidentifikasi terlebih dahulu kontrak? Karena kontrak akan menentukan nilai dari transaksi tadi. Di dalam kontrak pasti tertulis nilainya ya. Makanya yang kita harus analisis adalah performance obligation-nya. Jadi kontrak itu merupakan akar dari pendapatan. Tidak ada pendapatan tanpa kontrak. Ingat, kontrak jangan dipahami sebagai dokumen ya, dokumen resmi tidak.
Jadi kontrak itu pasti mendahului pengakuan pendapatan. Setiap pendapatan pasti ada kontrak. Nah, itu ya. Nah, makanya pendapatan tidak bisa diakui sampai kontraknya eksis, ada. Nah, kadang begini, misalnya kita jual beli nih, ternyata yang beli ini nego terus ke kita, itu kontrak nggak ada, otomatis kontrak hak dan kewajiban jual belinya tidak ada, maka kita tidak akan bisa mengakui pendapatan. Nah, itu arti dari kalimat yang ini ya. Nah, sama halnya di sini ya, poin ini yang penting. Company doesn't recognize contract asset or liabilities until one of both parties perform under the contract. Jadi tidak boleh menjurnal kalau belum ada yang melaksanakan kontraknya. Ya, kontraknya apa? Penyerahan barang. Nah, kalau nggak ada penyerahan barang, ya tidak boleh diakui, tidak boleh di jurnal. Nah, di sini ada contoh. 1 Maret ada tanda tangan kontrak. 1 Maret ya. Bahwa nanti di tanggal 31 Juli ada transfer produk ya. Namun walaupun penyerahan dilakukan di 31 Juli, pembayaran akan dilaksanakan pada 31 Agustus. Nah, pertanyaannya dari ketiga tanggal ini, di mana tanggal kita harus menjurnal? Apakah di tanggal 1 Maret, di mana tanggal kita menandatangani kontrak, atau di 31 Juli, yaitu saat kita mentransfer barang, penyerahan barang, atau di 31 Agustus saat penerimaan kas? Jelas jawabannya adalah di 31 Juli, yaitu saat kita sudah perform. Jadi fokusnya bukan di penerimaan kas atau di kontrak ya. Maka di 31 Juli kita jurnal seperti ini ya. Nah, di 31 Agustus otomatis kita hanya menjurnal penerimaan kas atas piutang. Ini nggak ada pengakuan pendapatan lagi ya. Cash pada account receivable. Mentransformasi aset yang awalnya account receivable menjadi cash. Tidak ada hubungannya sama pendapatan sama sekali. Nah, lalu kita membahas nih tentang langkah kedua. Karena ini langkah yang rumit ya, menentukan performance obligation dari suatu kontrak. Nah, jadi performance obligation itu kan tadi di video pertama saya bilang adalah janji ya, janji untuk menyerahkan barang atau menyerahkan jasa ke pelanggan. Nah, tapi di sini kadang ada jasa atau barang yang sifatnya adalah distinct, berbeda-beda. Nah, sehingga itu memicu untuk kita menganalisis apakah ini satu performance obligation atau performance obligation yang terpisah. Nah, di sini kata kuncinya, product or service is distinct, berbeda, jika jika pembeli itu mampu mendapatkan manfaat dari masing-masing performance obligation itu secara sendiri-sendiri. Contoh, tadi di kasus sepatu dan kaos kaki, saya akan mendapatkan manfaat dari sepatu, saya akan mendapatkan manfaat dari kaos kaki. Fungsinya sendiri berbeda-beda ya. Maka ini produk ini adalah distinct, berbeda. Nah, lalu di sini ada together with other readily available resources. Apakah saya hanya bisa beli kaos kaki dengan membeli sepatu? Jawabannya tidak ya. Saya bisa beli sepatu di toko ini, saya bisa beli kaos kaki di tempat lain. Maka produk ini atau performance obligation ini adalah terpisah. Nah, satu hal lagi mungkin yang tidak disajikan di slide tapi di buku ada ya. Syarat untuk menentukan apakah ini performance obligation terpisah atau tidak adalah terkait dengan interdependensi. Ketergantungan ya, interdependensi. Apakah saat saya beli sepatu saya wajib beli kaos kaki? Jawabannya tentu tidak ya. Balik lagi, saya bisa beli di tempat lain juga. Saya sudah punya kaos kaki di rumah. Maka tidak ada ketergantungan. Bagi saya, saat saya beli kaos kaki, saya harus mendapatkan, saat saya membeli sepatu, saya harus mendapatkan kaos kaki. Maka, dalam konteks sepatu dan kaos kaki, itu performance obligation-nya terpisah. Nah, untuk contoh yang lebih
teknis lagi, ini ada ilustrasi ya. Di sini Tata Motor menjual mobil ya. Namun menyediakan jasa telematik juga ya selama 6 bulan. Nah, tapi ini jadi begini. Saya mau beli nih mobil dari Tata Motors. Nah, di Tata Motors menyajikan promo seperti ini. Saat saya beli motor, saya akan dapat ini nih jasa telematik selama 6 bulan. Nah, pertanyaannya, apakah Tata Motors ini sebenarnya menjual satu atau dua produk? Apakah ini distinct atau tidak sih? Nah, jika kita lihat secara objektif, di sini sebenarnya Tata Motors menjual dua produk ya, yaitu jual mobilnya, tadi saya sebut motor ya, ya sama saja ya, dan ada jasanya juga. Kenapa? Karena ini tidak interdependen. Saya bisa saja menggunakan, saat saya beli mobilnya, saya bisa menggunakan jasa telematik di tempat lain. Nah, maka ini harus diakui performance obligation-nya secara terpisah, walaupun kontraknya satu. Jadi walaupun saya setuju gini ya, oke, saya beli mobilnya 500 juta, plus telematic service-nya ini juga. Saya setuju nih. Nah, Tata Motors harus mencatat secara terpisah dari 500 juta yang saya terima. Cash-nya betul 500 juta, tapi harus dialokasikan menjadi dua performance obligation, yaitu automobilsnya dan telematic service. Nah, dari 500 juta itu berapa yang harus dialokasikan? Nah, itu step keempat ya, alokasi. Nah, lain halnya dengan contoh kedua, Softtek ya di sini. Perusahaan yang di sini menawarkan jasa software ya ke perusahaan Lopez. Di sini kontraknya atau agreement-nya Softtek ini akan menyediakan jasa konsultasi yang mana mengkustomisasi software dari Lopez. Nah, dengan proses kustomisasi ini, Softtek ini harus melaksanakan proses lisensi dan jasa konsultasi. Jadi di sini ada jasa lisensi dan jasa konsultasi, yang mana itu diperlukan untuk mengkustomisasi softwarenya. Jadi dia perlu lisensi software untuk mengkustomisasi softwarenya. Pertanyaannya, apakah ini single atau terpisah? Nah, di sini jawabannya adalah satu performance obligation. Kenapa? Karena ini ada faktor interdependensi, ketergantungan. Jadi, Softtek tidak akan bisa mengkustomisasi software milik Lopez ini tanpa menyediakan jasa lisensi. Jadi nggak bisa. Ada faktor interdependensi di situ. Maka di sini performance obligation-nya ya satu, yaitu termasuk proses lisensi dan consulting. Yaitu kalau saya bisa bilang di sini performance obligation-nya apa? Ya customizing the software ya. Software customization. Nah, itu ya cara, kalau saya sih cara termudah dalam menganalisis apakah ini satu atau dua atau lebih, itu adalah melihat dari interdependensinya ya. Nah, tahap ketiga adalah menentukan transaction price-nya. Ini tergolong mudah ya, karena biasa memang tersaji dalam kontrak. Nah, tetapi ada beberapa, walaupun dia disajikan dalam kontrak, tapi ada beberapa faktor yang akan membuat nilainya itu menjadi tidak fix, yaitu ini ya, variable consideration, time value of money, non-cash consideration, dan consideration paid or payable to customer. Mungkin saya tidak jelaskan ini ya, karena yang terlalu rinci. Mungkin akan lebih baik jika mahasiswa membaca ini sendiri ya, lalu nanti dikonfirmasi di sesi tanya jawab. Maka di sini saya skip saja ya. Intinya kita mengakui nilai kontrak ya, nilai kontraknya berapa sih secara akumulatif ya, terlepas itu memiliki satu atau lebih dari performance obligation. Nah, di sini nilai kontraknya pasti sudah baca ya, 147.500 atau bisa diakui 150.000, tergantung metode mana yang kita pakai. Tapi itu nilai satu kontrak ya, belum kita alokasikan. Ini time value of money.
yang kita bahas juga sih kemarin ya, jadi nggak terlalu sulit. Nah, ini tahap keempat. Nah, ini melanjutkan tahap kedua sebenarnya. Jadi kalau menurut saya sendiri, dalam pengerjaan soal, yang sulit itu adalah langkah kedua dan langkah keempat sebenarnya. Dan langkah 2 dan 4 ini sekuensial ya. Nah, kita harus ngerjain langkah 2 dulu, baru langkah 4. Jadi sebagai satu proses yang itu ya, sekuensial. Nah, bagaimana kita mengalokasikan nilai dari satu kontrak itu ke masing-masing performance obligation? Nah, caranya itu ada 3 ya. Nah, yang pertama adalah cara yang mungkin paling andal, paling reliable, yaitu kita melakukan market assessment. Nah, jadi di sini kita mengevaluasi nilai pasar dari masing-masing performance obligation. Nah, contoh tadi saat saya membeli sepatu bonus kaos kaki tadi, saya menyerahkan uang 500.000, yang mana itu pendapatan bagi penjual. Nah, maka penjual harus mengevaluasi nilai pasar dari masing-masing barang tadi, yaitu sepatu dan kaos kaki misalnya. Jadi 500.000 itu nanti akan dialokasikan berdasarkan nilai pasar yang tersedia. Yang kedua adalah menentukan nilai cost plus-nya ya. Jadi di sini kita prediksi dulu berapa sih cost dari masing-masing barang ini. Nah, nanti kita baru tambahkan margin profit yang proporsional ya, yang memang relevan untuk barang itu. Jadi maksudnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, yang wajar. Jadi kita tentukan cost dulu, baru kita tambahkan dengan margin profit yang appropriate. Nah, yang ketiga cara yang terakhir ya, residual. Yaitu cara di sini kita menentukan dulu nilai salah satu barangnya, berarti nanti barang lainnya adalah yang tersisa, sisa dari selisihnya. Contoh dalam sepatu tadi, ternyata harga pasar sepatu 450.000. Nilai wajar dari kaos kaki tidak diketahui. Nah, maka nilai kaos kaki cukup dipakai dari nilai residualnya, yaitu 500.000 kurang 450.000. Nah, di sini ada contoh ya. Nah, di sini handler company, perusahaan manufaktur menyediakan untuk industri konstruksi ya, menyediakan peralatan ya. Selling price-nya, unit selling price-nya dari 600 sampai 4 juta tergantung. Nah, ini data handler company. Lalu ternyata ada perjanjian dengan perusahaan Chai, yang mana di sini nilai kontraknya adalah 2 juta dolar. Nah, di mana di sini kalau kita analisis kontraknya, tahap 1, Chai akan membeli equipment ke handler. Nah, itu identifikasi dari kontraknya ya. Nah, tapi di sini kita lihat lagi. Peralatan ini ternyata bukan peralatan yang memang bisa langsung digunakan ya. Harus ada instalasi. Nah, di sini handler membebankan sama saja maksudnya. Mau mereka yang pasang atau tidak pasang, intinya nilai peralatan ini adalah 2 juta. Nah, di installation services ini juga ini juga nilainya diperkirakan 20.000. Jadi kalau misalnya Chai Company ini memilih untuk memasang sendiri, itu nilainya sekitar 20.000. Nah, lalu saat peralatan itu terpasang, maka kan harus ada training nih untuk menggunakan alat tersebut. Nah, di sini nilainya diperkirakan 50.000 dolar. Nah, other companies juga bisa nih, perusahaan lain juga bisa nih melaksanakan training ini. Tetapi handler tadi menyatakan bahwa 2 juta ini untuk paket lengkap semuanya. Jadi dari nilai barang, instalasi, delivery, dan training itu adalah 2 juta.
Nah, handler di sini deliver equipment-nya 1 September ya, dan instalasinya sekitar 2 bulan ya. Trainingnya itu selama 1 tahun. Nah, masa manfaat equipment-nya 10 tahun. Nah, ini data saja ya. Nah, ini baru pertanyaannya. Apa performance obligation dari penjualan equipment tadi? Nah, maka kita harus analisis ya. Apakah installation tadi itu termasuk performance obligation yang terpisah atau tidak? Atau kita lihat lagi yang training tadi itu performance obligation yang terpisah atau tidak? Nah, ingat ya, kita analisis dari sisi handlernya ya. Nah, kalau kita lihat, tadi kan ada keterangan bahwa instalasi tadi bisa dilakukan oleh perusahaan lain. Training bisa dilakukan perusahaan lain. Maka ketiga jenis aktivitas ini merupakan aktivitas yang distinct, yang berbeda. Dan tiap-tiap aktivitas ini juga memiliki standalone selling price ya, punya nilai estimasi yang sudah ditentukan spesifik tersendiri-sendiri. Nah, dan satu lagi, ya, yang paling penting adalah analisis interdependensinya ya. Apakah saat saya beli saya harus instalasi? Kan tidak, saya bisa instalasi nanti kok, beli dulu, instalasinya tahun depan juga bisa. Instalasi di perusahaan lain juga bisa. Sama halnya dengan training. Maka di sini tidak interdependen ya. Nah, maka performance obligation-nya itu terpisah. Jadi dari 2 juta ini harus kita, jadi begini, langkah 2 tadi kita sudah menentukan dia terpisah. Langkah ketiga kan menentukan nilainya, nilai transaction-nya kan 2 juta. Nah, langkah 4, bagaimana kita menentukan dari 2 juta ini ke masing-masing aktivitas tadi itu dapat berapa porsinya. Nah, maka kita harus menggunakan metode ya, 4 metode. Di langkah 4 kan tadi ada beberapa metode. Nah, karena di sini nilai pasarnya bisa ditentukan secara andal, asumsinya yaitu 20.000 dan 50.000, maka kita harus lihat nilai aslinya berapa sih. Nah, nilainya kan harusnya 2 juta tambah 20.000 tambah 50.000, yaitu 2.070.000. Maka kita pengalokasiannya ya seperti ini ya. Ini mah seperti pembelian lamsam ya. Nah, jadi 2 juta, kalau equipment-nya kita harus terpisah nih akunnya. Yaitu nilainya 2 juta per 2.070 kali 2 juta. Instalasinya 20.000 per 2.070 ya, nilai keseluruhannya dikali dengan nilai transaction price-nya. Dapatlah ya angka-angkanya ini. Maka bagaimana jurnalnya di tanggal 1 November? Nah, 1 November itu kan saat saat instalasinya sudah selesai ya, dipasang. Nah, maka di sini kita harus mengakui jurnal seperti ini. Cash yang kita dapat pasti 2 juta. Nah, ini yang saya bilang, tiap performance obligation akan merepresentasikan akun yang berbeda pula. Maka di sini ada service revenue installation-nya 19.000, unearned service revenue yang 48.000 ini untuk pelatihan ya, karena tadi pelatihannya untuk 1 tahun kira-kira. Kita tidak boleh mengakui ini sebagai pendapatan. Kenapa? Karena kita belum melaksanakan jasa pelatihan. Ini baru terpasang ya, baru terinstalasi equipment-nya. Maka kita tidak mengakui ini sebagai revenue. Nah, lain halnya instalasi. Instalasi ini kita sudah berhak mengakui karena kita sudah selesai melaksanakan proses instalasi. Dan terakhir sales revenue jelas ya. Kita sudah bisa mengakui ini karena memang barangnya sudah kita antarkan. Nah, kalau nilai COGS barangnya, equipment-nya 1.500.000, otomatis di 1 November juga kita harus mengakui pengurangan equipment kita. Bagi perusahaan pembeli itu equipment, tapi bagi kita penjual itu inventory ya. Nah, jadi jangan salah kaprah. Di sini inventory kita berkurang 1.500.000. Kita jualnya 2 juta ya. Nah, bagaimana terkait pengakuan pendapatan training? Nah, kita alokasikan secara garis lurus ya biasanya. Biasanya kita alokasikan secara garis lurus, kecuali bisa dinyatakan unit per unit basis ataupun cost per cost basis. Jadi di sini karena konteksnya setahun rutin, maka kita tinggal bagi 12. Nilai awalnya kan 48.000 sekian, maka bagi 12 sebulannya adalah 4.026. Nah, jadi penting mengetahui di sini ya. Tadi kan langkah 4 kita sudah bisa alokasi.
Nah, langkah kelima itu kita harus menentukan yang mana yang diakui pada satu titik waktu dan yang mana sepanjang periode. Service revenue dan sales revenue ini nilai satu titik waktu. Makanya kita akui revenue-nya satu kali, yaitu tanggal 1 November. Tetapi terkait unearned service revenue-nya, kita harus akui sepanjang periode. Nah, jadi di 31 Desember kita mengakui unearned service revenue-nya selama 2 bulan ya, 1 November sampai 31 Desember. Nah, sisanya nanti di tinggal 31 Desember 2020, ya sisa 10 bulannya ya. Yaitu tinggal 48.000 nilai 1 tahun dikurangi 8.000 nilai 2 bulan yang sudah diakui di tahun lalu. Maka di tahun ini kita akui yang 10 bulannya, yaitu setara dengan 40.000. Nah, di sini tahap 5 tadi sudah dibahas ya. Nah, kapan sih kita mengakui performance obligation itu di satu titik waktu? Ya, sederhananya saat memenuhi 5 indikator ini ya. Jadi saat perusahaan pembeli, maksudnya pembeli itu punya hak untuk membayar, kewajiban untuk membayar. Yang kedua, perusahaan punya mentransfer legal title, hak hukumnya ya. Secara fisik juga, yang ketiga, dan keempat, mentransfer resiko dan manfaat kepemilikan. Dan kelima, telah menerima. Nah, jadi kalau memang begini, maka diakui pada titik waktu ya. Itu sudah terjadi, sudah satisfied, sudah terpenuhi performance obligation-nya. Nah, untuk pengakuan yang over period of time, maka kita metodenya ada dua, yaitu bisa cost to cost atau unit of delivery. Jadi contoh misalnya kita transfer 1.000 unit, tapi kita baru transfer 10 unit. Ya udah kita akuinya per unit ya. Atau bisa per cost. Nah, per cost ini materi minggu depan sih ya untuk pengakuan pendapatan jangka panjang. Kita bahas lebih dalam di minggu depan ya. Nah, ini kesimpulannya. Saya rasa tidak perlu jelaskan ya, karena saya sudah jelaskan lebih detail lagi. Nah, ini yang sisanya ya, kita bahas di video berikutnya saja ya.